اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في آية أخرى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Ikhwati fillah, para pemirsa atau para pendengar dimanapun antum berada, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama kita coba pelajari salah satu daripada ilmu yang cukup urgen, cukup penting untuk dipelajari oleh setiap muslim, yaitu adalah ilmu bagaimana kita cara membaca, bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya serta kemudahan dalam memahami atau mengambil manfaat daripada apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, sehingga perkara tersebut menjadi amal saleh dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwati fillah, para pemirsa ataupun para pendengar dimanapun antum berada, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan di kelas pendalaman Iqra, di mana kelas ini terbagi 5 pelajaran di situ, atau terdapat 5 pelajaran yang tersusun. Dan alhamdulillah di kelas pendalaman Iqra ini kita sudah sampai pada penghujung pembahasan, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah masuk kepada pelajaran yang kelima, yaitu mengenal tentang huruf muqatta'ah. Mengenal tentang huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang tidak berharakat yang terdapat pada beberapa surat di dalam Al-Quran, di awal surat, awal surat dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita senantiasa mengingatkan kepada para hadirin atau antum siapapun dimanapun yang mendengar ini untuk senantiasa mengulang-ulang
mengulang-ulang pelajaran yang telah disampaikan, ya, ilmu-ilmu yang telah disampaikan, sehingga ilmu-ilmu yang telah berlalu itu tidak lewat begitu saja. Jadi tidak hilang begitu saja, namun mumpung sedikit, ya, mumpung masih di awal-awal pembahasan, maka alangkah baiknya, ya, atau bahkan cukup ditekankan untuk murajaah, untuk mengulang-ulang, terus mengulang-ulang pelajaran yang telah berlalu sampai hafal, ya, sehingga kita bisa mempraktekkan dengan maksimal. Selain daripada itu juga bisa jadi kita mengajari nanti, ya, nantinya bisa mengajari kepada orang lain, ya, kepada anak mungkin, kepada teman-teman mungkin, atau siapapun yang sekiranya ingin belajar atau ingin mempelajari ilmu yang kita sampaikan ini. Baik, pelajaran yang kelima di pertemuan lalu, ya, seperti yang sudah disinggung tadi, yaitu pembahasan tentang huruf muqatta'ah, ya, al-huruful muqatta'ah pada awal-awal beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Insyaallah sudah kita bahas cukup terperinci, ya, atau cukup panjang, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian selanjutnya adalah di dalam buku ditulis bahwa pelajaran selanjutnya yaitu berkenaan dengan mengenal tanda-tanda waqaf di dalam mushaf, ya, di dalam mushaf asy-syarif. Baik. Tanda-tanda waqaf di sini yang secara umum, ya, yang secara umum yang ada di dalam mushaf, ya. Sebetulnya tidak betul-betul diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tanda-tanda waqaf ini hanya ijtihad para ulama, ya. Itulah kenapa, ya, tanda-tanda waqaf di dalam mushaf, ya, di dalam mushaf, bukan di Al-Qur'annya, ya. Bukan di Al-Qur'annya. Meskipun ada beberapa waqaf yang memang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad secara langsung alaihi salatu wassalam, ya. Namun secara umum tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf, ya, bukan di dalam Al-Qur'an tapi di dalam mushaf yang sudah dibukukan tersebut, maka itu ijtihad para ulama, ya, dengan mempelajari banyak hal, ya, di antaranya adalah tentunya faham bahasa Arab, ya, atau tahu bahasa Arab, kemudian berkaitan dengan tafsir, ya, secara makna, artinya secara makna, kemudian juga berkaitan dengan nanti fikih atau usul fikih, ya, berkaitan di situ juga, kemudian berkaitan juga dengan ilmu qiraat, ya. Kurang lebih secara umum seperti itu. Namun ini nanti mungkin di pembahasan waqaf akan kita coba berinci, ya. Namun sementara ini, ya, yang perlu kita ketahui mungkin, ya, adalah tanda-tanda, ya, atau beberapa tanda waqaf yang ada di dalam mushaf yang sudah dibukukan, ya. Di dalam mushaf ini adalah ijtihad para ulama, ya, ijtihad para ulama terdahulu, ya, terdahulu, meskipun zaman sekarang juga ada yang berijtihad mungkin, ya. Namun, ya, tanda-tanda ini sudah ada di sejak zaman dahulu, ya, sejak zaman dahulu atau beberapa ratus tahun yang lalu, ya. Ikhwati fillah, para pemirsa atau para pendengar rahimakumullah, ya, perlu diketahui, ya, tanda-tanda waqaf ini atau waqaf ini secara umum adalah di antara perkara yang sangat penting di dalam ilmu Al-Qur'an, ya. Bahkan ada bab khusus, bahkan kitab khusus, ya, kitab khusus pembahasan tentang al-waqfu wal ibtida, ya. Waqaf dan ibtida, di mana kita harus waqaf, di mana kita dituntut untuk waqaf, untuk berhenti atau menghentikan bacaan, di mana kita harus memulai bacaan itu kembali, ya. Ini penting. Terkadang, ya, terkadang kitab waqaf dan ibtida ini
lebih tebal daripada kaidah tajwid, ya, kitab kaidah tajwid terkadang, ya, karena memang cukup luas ilmu waqaf ini. Oleh karenanya para ulama menandakan langsung waqaf. Oh, di sini lebih bagus waqaf. Oh, di sini lebih bagus lanjut. Oh, di sini boleh waqaf dan boleh juga lanjut dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, inilah di antara ilmu-ilmu waqaf. Untuk memudahkan itu semua bagi orang-orang yang tidak memahami ilmu-ilmu yang tadi, tidak memahami bahasa Arab atau tidak juga memahami isi atau makna daripada tafsir dalam ayat tersebut, maka ditandailah dengan tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf tersebut, ya. Karena waqaf ini merupakan, sekali lagi, merupakan hal yang terpenting. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan dalam menafsirkan ayat waratilil qur'ana tartila. Apa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat tersebut? Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu menyatakan at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tajwid atau tartil itu, ya, menurut sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan tartil itu adalah, ya, tajwidul huruf, ya, menunaikan hak-hak huruf, ya, mentajwidkan huruf, betul-betul membaca huruf-huruf dengan benar ketika membaca Al-Quran. Wa ma'rifatul wuquf, dan memahami atau mengetahui tanda-tanda waqaf dan ibtida, mengetahui bagaimana waqaf dan ibtida ketika membaca Al-Quran. Kata Ali radhiyallahu taala anhu seperti itu, ya. Maka ini mengetahui waqaf dan ibtida merupakan apa? Di antara syarat seseorang bisa membaca tartil, ya, dalam membaca Al-Quranul Karim. Yaitu hanya sekedar pendahuluan saja, ya. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimakumullahu jami'an, ya, kita coba lihat di dalam kitabnya, memasuki kitab, ya, ada di sini tercatat 6 tanda waqaf, ya. 6 tanda waqaf. 6 tanda waqaf di dalam mushaf asy-syarif. Yang pertama adalah tanda yang di situ ditandai dengan huruf mim, ya. Ditandai dengan huruf mim. Bisa dilihat, ya, penjelasannya ditandai dengan huruf mim. Maka ketika ada tanda huruf mim seperti ini, ya, artinya adalah dia itu singkatan, ya, singkatan dari lazim, ya. Lazim, ada mimnya mungkin di situ. Nah, di situ disingkat menjadi huruf mim. Atau menjadi apa? Inisial, ya. Inisial singkat dan inisial yang bisa menjadi singkatan dari kata lazim atau al-waqful lazim. Lazim itu artinya harus, ya. Harus, ya, sesuatu yang harus, lazim. Bisa juga sampai dikatakan wajib. Wajib di antara makna lazim, ya. Bahasa kita wajib, ya. Lazim adalah harus, ya. Yang artinya apa? Harus waqaf, ya. Coba kita lihat maknanya, ya. Makna daripada al-waqful lazim, di situ tertulis seorang qari, ya, seorang pembaca. Qari itu adalah pembaca, ya. Seorang qari atau yang membaca Al-Quran maksudnya, ya. Seorang qari harus waqaf, ya, harus berhenti. Sebelumnya mungkin kita informasikan terlebih dahulu, ya. Kita ingatkan dulu definisi daripada waqaf, ya. Waqaf itu secara umum adalah menghentikan bacaan, ya. Menghentikan bacaan sementara, ya. Menghentikan bacaan sementara, ya. Itu waqaf. Definisi daripada waqaf secara umum, menghentikan bacaan sementara sehingga seorang pembaca bisa menarik nafas terlebih dahulu, ya. Waqaf.
kalau kita ingin berhenti membaca Al-Quran, ya, bukan sementara tapi ingin berhenti, itu namanya qata', ya, qata'. Makanya banyak sekali dikatakan maqta', ya. Ketika kalau antum nyari di YouTube, ya, misalnya kita ingin mendengarkan sebuah ayat atau penggalan dari sebuah surat, maqta' min qiraati syekh kada, misalnya. Maqta', yaitu potongan maksudnya, ya, potongan. Nah, kita ingin memotong, kita ingin menghentikan bacaan kita, ya. Bukan sementara, tapi misalnya kita mau selesai bacaan, nah itu namanya qata'. Kalau waqaf itu apa? Menghentikan sementara. Ya, misalnya ada tanda-tandanya, ya. Atau mungkin kita betul-betul bisa faham dari segi maknanya, maka tidak bisa mencari waqaf sendiri, mungkin, ya. Bisa mencari waqaf sendiri. Ya, itu kurang lebih definisi daripada waqaf, yaitu menghentikan sementara bacaan Al-Qur'an kita sehingga kita sempat untuk mengambil nafas, ya, untuk mengambil nafas untuk kemudian kita melanjutkan bacaan Al-Qur'an. Baik. Kita kembali, ya. Seorang qari, ya, seorang pembaca Al-Qur'an harus waqaf, ya. Ini ketentuan daripada waqaf lazim, ya. Ketentuan waqaf lazim yaitu seorang qari harus waqaf, ya, yaitu menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda mim ini, ya, yang bertanda ini. Kenapa demikian? Sebab jika dia wasal, jika dia menyambung bacaannya, ya, dengan adanya tanda mim tadi di atas, ya, maka dapat mengubah makna ayat, ya, dapat mengubah makna ayat. Nah, kalau kita tidak faham atau belum faham, sudah ikuti saja, ya, sudah ikuti saja bacaan atau tanda baca atau tanda waqaf yang ada di dalam mushaf tersebut. Itu akan lebih selamat insyaallah taala. Baik, inilah ketentuan, ya, ketentuan daripada alamat atau tanda daripada waqaf lazim tadi, yaitu huruf mim, ya, ditandai dengan huruf mim. Itu artinya waqaf lazim yang mana ketentuannya adalah harus berhenti. Harus berhenti dalam atau pada kata yang ada tanda mim tersebut, ya. Kalau tidak akan atau bisa jadi merubah makna daripada ayat yang dibaca tadi. Baik, itulah ketentuannya, ya. Ketentuan daripada waqaf lazim adalah menghentikan bacaan, harus menghentikan, lazim, harus menghentikan bacaan pada lafaz yang terdapat huruf mim di atasnya. Baik, tanda yang kedua, ya, tanda yang kedua adalah bacanya apa itu? Qila, ya, qila. Kalau mau dibaca sebetulnya qaf lam ada alif bengkong di situ, ya, alif maqsurah, ya, alif bengkong di situ. Qila dibaca qila, katakanlah dibaca qila, ya. Ya, para ulama memang membacanya qila juga. Namun apa yang dimaksud dengan tanda qila ini, ya? Bisa dilihat di situ penjelasannya adalah tanda ini adalah tanda waqaf aula, ya, atau al-waqfu aula, atau waqaf lebih baik, ya. Berhenti di tanda tersebut adalah aula. Aula itu artinya apa? Afdal, lebih baik, ya, lebih utama untuk berhenti di tanda tersebut. Namun ketentuannya adalah apa? Ketentuan daripada tanda waqaf di sini adalah seorang pembaca Al-Qur'an, ya, atau seorang qari boleh waqaf, ya, atau wasal di tanda tersebut pada lafaz yang ada tanda tersebut. Namun waqaf adalah pilihan yang lebih utama, ya, ketika menjumpai tanda tersebut, ya, maka boleh waqaf, boleh wasal juga sebetulnya. Namun ada yang lebih afdal di antara kedua hal tersebut, yaitu apa? Al-waqfu aula, ya. Makanya qila di sini adalah singkatan, ya.
singkatan daripada apa? Waqaf aula, ya. Qafnya itu adalah dari waqaf, ya. Adapun lamnya adalah dari aula, ya. Itu tanda atau maksud daripada tanda baca atau tanda waqaf yang ada di dalam mushaf tersebut, ya. Nah, jadi ketentuan tanda yang kedua ini adalah apa? Boleh waqaf, boleh juga lanjut, boleh wasal, ya. Boleh berhenti, boleh lanjut, boleh waqaf, boleh wasal. Namun yang lebih baik atau lebih utama adalah berhenti atau waqaf, yaitu yang dimaksud dengan qila di sini. Baik. Kemudian tanda berikutnya, tanda yang ketiga adalah huruf jim di situ, ya. Huruf jim. Tanda waqaf yang ketiga di situ adalah ditandai dengan huruf jim, ya. Yang artinya adalah tanda waqaf jaiz, ya. Al-waqfu al-jaiz. Waqaf jaiz namanya. Berhenti di sini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Boleh apa maksudnya? Ini betul-betul menjadi pilihan bagi seorang qari. Seorang qari diperbolehkan untuk waqaf, diperbolehkan juga untuk wasal, ya. Dan memilih di antara keduanya dan tidak ada yang lebih utama di antara satu dengan yang lainnya, ya. Yang waqaf tidak lebih afdal daripada wasal, begitupun sebaliknya, sehingga betul-betul pure pilihan seorang qari ketika mendapati waqaf atau tanda waqaf huruf jim ini boleh berhenti ataupun di wasal, ya, seperti itu. Baik. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tanda shila, ya. Tanda ditulis dengan shila. Iya. Tanda ini maksudnya adalah tanda wasal aula, ya. Seperti singkatan di yang qila tadi, ya. Shadnya adalah dari kata al-waslu, ya, dari kata wasal. Kemudian lamnya adalah dari kata aula. Jadi yang artinya adalah al-waslu aula, ya. Wasal, menyambung bacaan, lebih diutamakan. Dapat urutannya tadi, ya. Di qila tadi waqaf lebih utama meskipun boleh disambung, ya. Tapi ada pilihan yang lebih utama dari qila itu, yaitu apa? Waqaf, ya, lebih utama. Kemudian ada yang di pertengahan yaitu huruf jim, boleh waqaf, boleh apa? Wasal, ya. Dan di antara keduanya tidak ada yang lebih utama, ya. Sama-sama, ya. Nah, sekarang lain lagi, yaitu apa? Al-waslu aula, disambung atau menyambung bacaan, melanjutkan bacaan lebih utama meskipun diperbolehkan untuk waqaf, ya. Itu makna atau apa ketentuan daripada tanda shila ini, yaitu boleh waqaf ataupun wasal, namun ada pilihan yang lebih utama, ya, yang ditandai dengan shila ini, yaitu apa? Wasal atau menyambung bacaan ayatnya, ya. Kemudian tanda berikutnya yaitu tanda lam alif, ya. Tanda lam alif. Tanda lam alif ini adalah maksudnya adalah di sini la taqif, ya. La taqif atau al-waqf di sini al-waqful mamnu', ya. Makanya di sini lam alif di sini maksudnya adalah la nahiyah, yaitu la taqif, ya. Jangan waqaf. Al-waqful mamnu', yang artinya tidak boleh berhenti, ya. Nah, bisa dilihat di situ tulisannya. Ini adalah tanda waqaf mamnu', ya, yaitu atau waqaf yang terlarang, ya, tidak boleh.
dilarang berhenti. Maksudnya adalah di sini maknanya disebutkan atau konsekuensi ya. Konsekuensi, ketentuan daripada tanda waqaf. Lam alif di sini adalah tidak ada waqaf bagi seorang pembaca, seorang qari, atau jangan waqaf pada lafaz yang bertanda lam alif ini ya. Kecuali ada pengecualian. Terkecuali jika ia mendapati tanda tersebut pada akhir ayat ya, berada di ujung ayat ada tanda lam seperti itu, maka artinya apa? Boleh disambung tapi boleh juga berhenti ya. Lebih ini lagi ya, lebih terperinci lagi atau kita lebih dalam lagi, makna daripada lam di sini adalah artinya maknanya ini belum sempurna ketika kita berhenti di sini. Ya. Ketika ada lafaz atau kata yang di atasnya ada tanda lam alif ini, maka menunjukkan bahwa kalau berhenti pada kata tersebut, kalau berhenti pada lafaz tersebut, artinya makna daripada ayat kalau dipotong sampai di lafaz tadi itu belum sempurna. Termasuk ketika berada di akhir ayat ya. Nah, kalau ada ditandai di akhir ayat itu dengan lam alif seperti itu, artinya apa? Ada kaitannya dengan ayat selanjutnya secara makna. Masih ada kaitan atau hubungan makna dengan ayat selanjutnya. Artinya maknanya belum sempurna ketika dipotong di lafaz yang terdapat lam alif tersebut. Namun ketika dia berada di akhir waqaf atau di akhir ayat, maka dia diperbolehkan untuk waqaf. Karena secara mutlak ya, secara mutlak setiap ayat di dalam Al-Qur'an merupakan sunnah untuk waqaf. Ya. Ini sepakat para ulama mengatakan bahwa secara mutlak berhenti di setiap ayat merupakan sunnah meskipun ada tanda lam alif tadi. Ya, merupakan sunnah untuk waqaf di setiap ayat ya. Kalau misalnya kita menjumpai, ini pernah disinggung ya, pernah ada pertanyaan kalau tidak salah ini ya mengenai hal ini. Kalau nggak salah ibu-ibu waktu itu yang nanya ya. Ya, jadi kalau ada tanda lam alif ya pada akhir ayat ya, bagaimana kita? Bukankah makna daripada lam alif itu adalah apa? Jangan berhenti ya. Tapi ini di akhir waqaf, apakah kita juga menyambung atau harus menyambung ayat tersebut ya? Jawabannya tadi ya. Secara mutlak ya, para ulama sepakat secara mutlak bahwa setiap akhir ayat ini ketika waqaf itu merupakan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun tanda lam tersebut ya adalah menunjukkan bahwa makna daripada ayat kalau dipotong di kata yang terdapat tanda ini, maka maknanya belum sempurna ya. Jadi seperti itu. Ya. Tanda yang keenam ya. Tanda yang keenam atau yang terakhir adalah tanda atau tanda waqaf al-mu'anaqah ya. Atau waqaf ta'anuq ya, terkadang dikatakan sebagai waqaf muraqabah ya. Waqaf muraqabah yaitu ditandai dengan 3.2 ya, atau 3 titik di 2 tempat yang berdekatan ya. 3 titik, 3 titiknya ada 2 ya, tapi berdekatan katanya ya. Katanya berdekatan ya. Kita pasti sudah tahu ya, ini terdapat pada surat Al-Baqarah ya, salah satunya, meskipun ada yang lain ya, salah satunya ada pada surat Al-Baqarah. Apa ketentuan daripada waqaf ini ya? Coba kita lihat ya. Ketentuannya adalah seorang qari, seorang pembaca
Al-Quran ini, ya, seorang pembaca harus wakaf pada salah satunya, harus wakaf pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3 ini. Ya. Kurang baik apabila wasal pada keduanya. Ya. Meskipun diperbolehkan, ya, boleh dilanjut keduanya atau menabrak ke dua tempat ini, dan dilarang wakaf atau dilarang berhenti menghentikan bacaan pada keduanya. Nah, ini ketentuannya. Ya, ketentuannya yang pertama, ya, seorang qari atau seorang pembaca harus memilih di antara keduanya. Ya. Tidak boleh berhenti di keduanya. Ya. Harus memilih di antara salah satu tempat ini, tidak boleh berhenti di keduanya. Namun, ya, diperbolehkan untuk mewasal keduanya, menyambung bacaan dari kedua tempat tersebut. Meskipun sebagian ulama menyatakan kurang baik apabila diwasal, ya, secara makna tidak betul-betul sempurna katanya, ya. Sebagian pendapat ulama seperti itu. Ketika kita mewasal dua-duanya, ya, kedua tempat tersebut, maka secara makna kurang tidak terlalu sempurna. Akan lebih sempurna ketika kita wakaf pada salah satu daripada tanda tersebut. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya, di awal-awal, dzalikal kitabu la raib, boleh wakaf di sini. Kemudian fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu contohnya. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, atau boleh juga dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, diwasal semua. Yang tidak boleh seperti apa? Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu maknanya akan ya, kacau, maknanya akan kacau, ya. Pilih dari salah satu dari tiga yang pertama mungkin, ya, atau dua yang pertama yang lebih afdal, yaitu memilih salah satu tempat wakaf dan tidak wakaf pada keduanya. Baik, mungkin itu yang ada pada pembahasan tanda-tanda wakaf di dalam mushaf ini, ya. Namun perlu diketahui, ya, kalau sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa wakaf ini panjang pembahasannya, ya, cukup panjang atau sangat panjang pembahasannya. Namun, ya, sebagian ulama menyatakan, ya, sebagian besar ulama menyatakan bahwa wakaf itu kita coba rincikan, ya. Ada yang namanya wakaf daruri, ada yang namanya wakaf ikhtiyari. Ya. Kita buat ini dulu coba. Al-waqfu itu ada al-ikhtiyari, ada juga ad-daruri. Ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Kalau ini kita singkirkan saja dulu, ya, karena pembahasannya di sini. Yang jaiz adalah satu, wakaf tam, ya. Kemudian ada wakaf kafi, ada wakaf hasan. Yang ghairu jaiz cuman satu, yaitu apa? Wakaf qabih.
Nah, tanda-tanda wakaf yang ada di dalam mushaf, ya, ini pembagian wakaf secara umum dulu ya, meskipun belum kita bahas semuanya. Tapi ada wakaf ikhtiyari dan ada wakaf yang daruri juga. Ikhtiyari itu adalah pilihan atau yang disengaja oleh seorang pembaca Al-Quran. Ikhtiyari itu apa? Sengaja ya, atau pilihan daripada si pembaca. Kalau daruri itu darurat ya, mau tidak mau dia akan berhenti, seperti bersin contohnya ya. Seperti bersin atau lagi membaca Al-Quran tiba-tiba apa? Gempa, mungkin banjir, wah, itu tidak disengaja ya, tidak disengaja. Darurat, bahasa kita darurat, daruri, darurat. Adapun ikhtiyari adalah pilihan kita. Nah, yang ikhtiyari ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan itu apa? Di antara macamnya adalah waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan. Ada yang pilihan yang tidak diperbolehkan, yaitu waqaf qabih. Ya, ada ketentuannya masing-masing. Nah, tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf kata para ulama adalah masuk kepada waqaf yang kafi. Ya, waqaf yang kafi. Yang secara makna ya, secara umum maknanya adalah waqaf kafi itu adalah sebuah waqaf yang mana kata yang kita waqaf tersebut atau yang kita potong tersebut masih memiliki kaitan secara makna dengan kalimat berikutnya. Ya. Kalimat yang kita potong adalah kalimat yang masih memiliki makna, ya, kaitan makna dengan kalimat setelahnya hanya secara makna, ya. Karena nanti ada kalau waqaf tam itu atau waqaf hasan misalnya, ya, dia adalah waqaf yang memiliki kaitan secara makna dan lafaz, ya, secara makna dan lafaz. Kalau waqaf tam tidak memiliki kaitan secara makna ataupun lafaz, ya. Nanti insyaallah kita akan perinci ya di tempatnya nanti pembahasan di tentang waqaf. Namun yang saya ingin sampaikan adalah waqaf yang ada di dalam tanda-tanda baca atau tanda-tanda waqaf dalam mushaf adalah masuk kepada waqaf yang kafi, yang maknanya adalah apa tadi? Waqaf atau yang masih memiliki kaitan secara makna dengan kalimat setelahnya, ya. Hanya secara makna saja, karena memang ada juga yang berkaitan secara lafaz, ya, secara bahasa maksudnya, secara i'rab dan yang lainnya. Ya, itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan ya pada pembahasan tanda-tanda waqaf ini, ya. Namun secara umum sekali lagi ya, bahwa tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf atau secara umum ketika kita ingin bahas tentang waqaf, ya, yaitu waqaf tidak ada yang wajib, ya, tidak ada yang wajib untuk berhenti. Ketika seorang membaca Al-Quran tidak ada kewajiban untuk waqaf di tempat tertentu. Bahkan ketika ayat sekalipun, ujung ayat sekalipun, maka tidak wajib, ya, tidak wajib untuk berhenti. Tidak juga ada yang haram, ya, untuk waqaf, ya, seperti itu, ya. Ada hal lain juga yang perlu diketahui mungkin dari tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf, ya. Tadi kita sudah jelaskan tentang waqaf lazim yang harus, ya, yang maknanya adalah harus, yang mengharuskan seseorang yang membaca Al-Quran untuk berhenti. Kemudian ada yang waqaf aula, ya, yang lebih utama, kemudian diperbolehkan. Waqaf jaiz, ada yang al-waslu aula, ya, atau wasal lebih utama. Kemudian ada yang al-waqful mamnu', ya, yang dilarang untuk waqaf. Ada juga waqaf mu'anaqah, ya, yang saling berkaitan mungkin, ya. Yang saling berkaitan, ya, atau dua waqaf yang saling berkaitan namun harus memilih salah satunya, ya. Secara umum waqaf-waqaf yang disebutkan tadi adalah, ya, ada yang harus, ya, ada yang afdal dan seterusnya. Ini bukan secara syar'i, ya, bukan secara syar'i. Jadi mengharuskan, makanya lazim, ya, makanya mengharuskan untuk waqaf. Namun, ya, ini adalah secara istilah saja,
istilah, ya bukan lazim mengharuskan sehingga wajib ketika ditinggalkan berdosa, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ketika ada mamnu maka dilarang berhenti. Maka ketika kita berhenti di situ bisa berdosa. Tidak seperti itu ya. Bukan secara syar'i melainkan secara istilah saja. Dan wakaf-wakaf yang ada di dalam mushaf ini merupakan tanda-tanda yang mempermudah seseorang ya untuk memahami maknanya, yang faham bahasa Arab tentunya, untuk memahami makna ya, kesempurnaan makna di dalam ayat-ayat yang dibaca. Karena kalau kita tidak betul-betul mempelajari atau tidak betul-betul menempatkan wakaf dengan baik, maka maknanya betul-betul akan hancur ya. Maknanya akan betul-betul berubah ya. Bisa jadi betul-betul rusak ya. Oleh karenanya para ulama untuk memudahkan orang-orang yang tidak faham tentang bahasa Arab atau tentang secara tafsir ya, maka para ulama menentukan atau menandai ya tanda-tanda wakaf di dalam mushaf tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ini pembahasan pelajaran pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita beranjak pada sesi praktek bimbingan tilawah kita sudah beranjak ke ayat 2 dari surah Al-Fatihah insyaallah. Setelah sesi praktek ini antum dapat ikuti sesi interaktif tanya jawab melalui WhatsApp ataupun pesan singkat 0811227146 dan silakan untuk menyetorkan tilawahnya melalui layanan telepon 02286862637 setelah sesi praktek ini. Dan selanjutnya kita akan simak bimbingan dari tilawah dari ayat kedua surah Al-Fatihah. Kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktekkan beberapa bacaan ya. Sudah masuk alhamdulillah belum? Belum ya? Sudah. Sekarang ya. Kemarin belum. Kemarin. Baik. Ya. Pertemuan terakhir kita masih pada pembahasan tentang basmalah ya. Sekarang kita masuk kepada langsung masuk kepada alhamdulillahi rabbil alamin ya, atau ayat pertama atau kedua ya, ayat kedua di surat Al-Fatihah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita buka layanan telepon ya, kita akan coba praktekkan terlebih dahulu ya, mencontohkan kemudian menjelaskan beberapa hal yang memang perlu disampaikan mungkin ya. Kita ulang terlebih dahulu ya, murajaah sedikit terlebih dahulu ya untuk ta'awudz dan basmalahnya. Yang di rumah silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami harapkan bisa betul-betul memperhatikan ya poin-poin yang telah disampaikan atau peringatan-peringatan ya, peringatan-peringatan yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu-lalu ya, tidak ditinggalkan atau tidak praktek begitu saja ya. Diperhatikan betul-betul, dibaca setartil mungkin. Baik. Ya.
Kita anggap saja sudah selesai ya ta'awudz dan basmalahnya. Kita masuk kepada hamdalahnya. Kita insyaallah akan ngambil langsung 2 ayat ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahmanir Rahim ya insyaallah. Baik, karena Ar-Rahmanir Rahim sudah kita bahas pada basmalah ya, ada di basmalah. Baik. Kita masuk kepada yang ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Silakan diikuti terlebih dahulu sebisa mungkin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib, diperhatikan harakat-harakat ya. A betul-betul bunyi A ya, terbuka A. Alhamdu ya A. Alhamdulillah. Taib. Kemudian di huruf lam alhamdu. Ya, tidak jarang kita dengar bahwa huruf lam yang disukunkan itu memantul ya. Al ya, kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Alhamdu. Jangan al ya. Al tidak seperti itu atau terlalu menekan al ya, terlalu ditebalkan tidak. Ya, tapi alhamdulillah, tidak juga diputus ya, alhamdu. Nah, tapi halus ya, alhamdu. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian coba perhatikan alhamdulillahi, lillahi ya. Huruf dal tadi hati-hati jangan ditebalkan ya. Alhamdu, dadidu ya. Nanti pembahasan makhraj insyaallah akan kita bahas lebih detail lagi ya. Namun huruf dal seperti huruf ta dan to ya, makhrajnya di situ ya. Ujung lidah yang dipertemukan dengan antara gusi gigi seri atas ya dengan gigi serinya atau pangkal gigi seri atasnya. Ta, ti itu dadidu sama di situ. Jangan ujung lidahnya terlalu belakang disentuhkan kepada langit-langit. Da terlalu besar ya. Da tidak juga dada sampai keluar hamas-hamas yang seperti itu. Tidak ya. Tapi dadidu ya. Huruf dal meskipun di dhammah maka perlu diperhatikan ketipisannya ya, harus ditipiskan, jangan sampai lari kepada huruf dhad misalnya ya. Alhamdu, du la, tapi du saja ya. Alhamdu ya. Kemudian huruf lam di lafzul jalalah, di sini lamnya tipis ya. Lillahi, jangan lillah tidak ditebalkan, tapi lillahi. Sekali lagi huruf lam dan ra ya, ketika mereka bertasydid maka hati-hati jangan dipantulkan atau jangan dipotong. Lillahi, arra tidak seperti itu, tapi arra atau lillah, tidak lillah ya, tidak dipotong ya. Di situ ada sifat tawassut nanti ya. Lillahi, jangan lillah terlalu keras kemudian seolah terputus. Alhamdulillahi. Nah, hi di sini tidak jarang juga kita dengar, cukup banyak terjadi kesalahan ya, khususnya di harakat kasroh yang betul-betul harus dikasrohkan. Bunyinya i, betul-betul i ya. Hi ya, itu yang pertama. Yang kedua, hi-nya hati-hati Khayshum bermain ya. Khayshum ini Masya Allah sering sekali nimbrung ya. Hi ya, bihi, lillahi. Nah, tidak seperti itu ya. Tidak diikutkan si Khayshum ya. Rongga hidungnya tidak ikut. Lillahi. Alhamdulillahi. Hi. Nah, jangan he juga ya.
Sekali lagi betul-betul menjadi kasrah atau menjadi i, hi. Rabbi sama ra, di sini ra ditebalkan ya. Mudah insyaallah. Bi-nya yang jadi masalah. Jangan bel ya. Bunyinya rabbel la. Tapi betul-betul kasrah bil bi i ya. Dikasrahkan. Cara membaca huruf kasrah ya, yaitu apa? Sudah kita sampaikan, menurunkan apa? Bibir bagian bawah. Kemudian apa? Tengah lidah itu diangkat. Ya, tengah lidah diangkat. Lidah bagian tengah itu diangkat. Itu cara mengucapkan huruf yang berharakat kasrah. I ya, tengah lidahnya diangkat, kemudian bibir bawahnya diturunkan. I seperti itu. Ya. Sehingga bunyinya tidak B ya. Kalau bel alamin itu biasanya bibir bawahnya tidak dia turunkan ya. Bel tapi bi betul-betul diturunkan insyaallah bunyinya i. Sama di sini ada lam yang sukun bil'a ya. Jangan dipantulkan bil ya atau bid di patahkan atau dipotong ya. Bid tidak juga bil ya. Tapi rabbil alamin Taib. Kita coba bacakan langsung semuanya. Silahkan diikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan diikuti. Baik, sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita anggap bisa ya. Nanti insya Allah dipraktekkan. Kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya. Karena ini pendek sekali ya, jadi kita langsungkan saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Silahkan diikuti sebisa mungkin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, peringatannya mungkin di ayat ini adalah ya, perhatikan antum selalu pegang betul-betul ini huruf fathah, kasrah dan dhammah disempurnakan ya secara harakat. Itmamul harakatnya betul-betul diperhatikan. Kalau a ya, kalau fathah ya a betul-betul, kalau kasrah i, kalau u ya dhammah, kalau dhammah ya u ya. Nah, itu betul-betul diperhatikan. Sehingga ketika ayat ini dibacakan Ar-Rahman, kita sering sekali ya tuh, sangat-sangat sering membaca Ar-Rahman ya, Ar-Rahman, Ar-Rahman, hampir ke o itu ya, karena memang betul apa huruf ra di sini betul ditebalkan ya, tapi huruf sebelumnya jangan terpengaruh terlebih dahulu ya, karena memang cukup sering ya, atau bahkan sering sekali huruf tebal ini mempengaruhi huruf setelahnya ataupun sebelumnya ya. Seperti di sini ya, tidak dibaca Ar-Rahman ya, sudah ditebalkan si hamzah wasalnya di sini ya, atau a-nya di sini. Tapi betul-betul a dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahman, jangan or ya, tidak seperti itu. Nah, adapun setelahnya maka insyaallah sudah kita bahas ya, seperti penebalan huruf ra, kemudian halusnya huruf ha yang disukunkan mungkin ya, Ar-Rahmani ya, kemudian kasrahnya huruf nun ya, jangan nirrahim, manirrahim, sama ya, terpengaruh dengan huruf ra yang ditebalkan ya, maka diperhatikan. Silahkan diikuti sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Sekarang kita ulangi dari Alhamdulillah ya. Silahkan diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Masya Allah. Ada yang kedengaran pemirsa di rumah. Labas. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Saya ingatkan sebelum ada yang menelpon, yang pertama adalah baca dengan setartil mungkin ya, serileks mungkin, setartil mungkin ya, betul-betul maksimal ya, semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita tuntunkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian antum bisa baca dari awal pembahasan kita ya, dari ta'awudz sampai ayat Ar-Rahmanir Rahim ini. Taib, kita persilahkan bagi yang ingin menyetorkan atau ingin dikoreksikan bacaannya. Tafadhal. Taib. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, kita beranjak pada sesi interaktif. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya dapat melalui layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637 dan kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Siapa? Agda. Oh, dengan Agda. Silahkan Agda. Langsung telepon. Iya, silahkan Agda. Oh, kecil itu teh. Ya, Agda. Ya, Iya, sok. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi sekali lagi Agda. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan Agda. Syaitonir ra. Jangan niuro ya. Atau kayak ada w di situ, tidak, tapi nir itu ro yang ditebalkan, nirro ya, bukan nirwo ya, atau niuro la, tapi nirro pas dilafazkan o-nya itu atau seolah o itu yang ditebalkan langsung. Sok dicoba, paham nggak Agda nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak, bukan nirwo ya, tapi langsung ditebalkan dari R-nya. Nirro. Nah, Nirwo. enggak. Lagi, dicoba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Labas. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hai, terus. Habisin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, baca sekali lagi dari awal sok sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah bagus. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ya. Ya, bagus sekali Masya Allah. Ya, ahsanta ya Aghda. Ya, di ininya saja tadi di huruf ro-nya ya, sedikit aja. Jadi ketika ditasydidkan nir, 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 r-nya aja udah tebal ya. Jangan ketika bunyinya aja. Tapi nirrahim, jangan nirro. Baru ro-nya yang tebal. Tidak, tapi nir langsung tebal ya. Ya, insyaallah dilatih ya. Pertemuan selanjutnya harus sudah lebih bagus Aghda ya. Tapi sudah bagus insyaallah ya, Masya Allah. Barakallahu fika Aghda. Syukran. Ya, afwan. Ya, terima kasih Akhi Aghda di Selacau ya. Insya Allah kita berjumpa kembali di pelajaran di pekan berikutnya Aghda. Selanjutnya kita kembali mengangkat penelpon yang masuk ke 0228686267. Halo. Ya, Ya, dengan siapa di mana? Aiman. Ya, dengan Akhi Aiman. Tafadhol Akhi Aiman. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya, lanjut terus. Sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba al-ha. Fathahnya dijelaskan man ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ya. Allah. Jangan or. Ar-ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Masya Allah. Sekali lagi ulangi dari awal ya. Perhatikan yang tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik Aiman ya. Perhatikan ya yang tadi. Ini sering sekali terkadang kita nggak sadar ya. Ar-Rahman, or ya, atau ketebalan huruf yang atau menebalkan huruf yang seharusnya tidak tebal karena terpengaruh dengan huruf tebal setelahnya ataupun sebelumnya. Baik, sudah cukup baik Aiman ya, barakallahu fik. Ya, terima kasih Akhi Aiman atas partisipasinya di pagi hari ini. Selanjutnya kita kembali mengangkat penelpon yang masuk 0228686267. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tolong dikecilkan terlebih dahulu volume dari radionya dan fokus saja di gagang telepon ya Pak ya. Baik, Pak. Iya, silahkan Bapak. Dengan siapa di mana Pak?
Dengan Zain dari Bandung. Oh iya, Bapak Zain. Tafadhal Bapak Zain. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi Pak Zain, coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Masya Allah. Ya. Tadi nggak terlalu ini sih ya, mudah-mudahan salah. Tapi kayaknya getaran ro-nya itu terlalu banyak ya. Tapi mudah-mudahan salah ya. Dicoba agak perhalus lagi ya, maksudnya dikurangi lagi. Ar-ro, ar. Jadi tidak betul-betul terdengar r. Tidak betul-betul getarannya itu tidak sangat jelas r begitu, tidak. Ar-ro, 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 seperti itu. Ya, dicoba diulang sekali lagi dari awal Pak Zain, sudah bagus sekali, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Masya Allah. Ya, sudah bagus Pak Zain ya. Barakallahu fik. Syukran Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zain. Kita berjumpa kembali pada pelajaran di pekan selanjutnya Bapak Zain ya. Selanjutnya kita beralih ke layanan telepon kembali 02286862637. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Imal di Cigadung, Bandung. Ya, tafadhal. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang Pak, afwan. A'udzubillah, lebih semangat lagi Pak. Oh iya, apa Ustaz? Buat tunduh Pak, enggak ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik Pak ya. Pak siapa tadi? Imran. Imal. Oh, Imam. Pak Imam ya, barakallahu Cigadung. fiik ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi khair. Wassalamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam di Cigadung ya tadi telah berpartisipasi. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Rusdian di Ciberem. Iya, tafadhol akhi Rusdian. Pak Rusdian. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, afwan diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf ainnya coba dibuka Pak Rusdian ya. Jangan ditahan. Dibuka. Iya, coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Labas. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Sekali lagi Pak Rusdian ya, dari awal sok sampai Ar-Rahman Rahim. Dari Taus. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Masya Allah Pak Rusdian sudah cukup baik Pak ya. Terus berlatih, terus baca Al-Quran yang banyak ya, yang sering-sesering mungkin. Barakallahu fiik. Wafik barakallah jazakallah khairan. Wah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian, Bapak Rusdian ya di Ciberem atas partisipasinya. Selanjutnya kita mengundang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, silakan menghubungi 0228686267. Ya, kita angkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Halo. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ahmad, Bandung. Ya, dengan Ahmad di Bandung ya. Tafadhol, Akhi Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Masya Allah. Akhi Ahmad, jangan buru-buru ya. Coba pelan-pelan bacanya. Sudah bagus, Masya Allah. Ya, pelan-pelan bacanya. A'udzu billahi. Bukan suaranya yang pelan ya. Maksudnya apa? Temponya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, coba perhatikan Ahmad ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tadi beberapa kali terdengar yang dua harakat terlalu panjang ya, sedikit terlalu panjang. Ar-Rahmanir Rahim, tidak ya, tidak terlalu panjang. Ma atau a tadi tidak terlalu panjang harusnya ya. A'udzu billahi ya, tidak terlalu panjang tapi dua harakat saja. A'udzu billahi minasyaitani. Ya, coba diulangi sekali lagi dari awal Ahmad. Ya, agak ini ya, temponya diperlambat ya, agak lambat bacanya, bukan suaranya yang dikecilkan. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Lahnya kepanjangan ya, dua harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. ya, ar-Rahman kepanjangan tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, segitu ya. Ya, ahsanta, sudah bagus ya Ahmad ya.
Barakallahu fik. Afik barakallah, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Akhi Ahmad di Bandung ya atas partisipasinya. Kembali kita akan berjumpa di pelajaran pekan selanjutnya. Iya, dan kita sekarang masih punya waktu untuk satu penelpon terakhir. Silahkan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, silahkan hubungi kami di 022886862637. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon di ujung telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Nur di Bandung. Ya, Ibu Nur. Ibu Nur, kami hanya membuka sesi tanya jawab ya untuk akhwat Ibu ya. Oh iya ya, oh ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan Ibu. Oh, ini mah untuk akhwat aja ya, Ustaz ya? Untuk ikhwan aja. Hanya kalau untuk setoran. ikhwan, iya Bu, untuk Kalau setoran. akhwat boleh untuk pertanyaan aja. Oh ya enggak. Udah itu aja, kirain untuk ini. Iya. Iya, mohon maaf Ibu ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah cukup. Ya, mungkin cukup kan Ustaz? Ya, sebelum kita tutup ya ikhwah, perjumpaan kita di pagi hari ini, kami dan kita semua memohon ikhtitam terlebih dahulu mungkin dari Ustadz untuk menutup perjumpaan kita di program Tata Quran pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim amma ba'd. Ya. Hanya mengingatkan saja ya, tidak bosan kita untuk mengingatkan selalu kepada para ikhwah sekalian, para pendengar dimanapun antum berada untuk senantiasa melatih ya, tidak berhenti melatih bacaan ya. Jika skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang lain saja membutuhkan latihan ya, tidak luput juga dengan pelajaran atau membaca Al-Quranul Karim, maka sangat dibutuhkan untuk latihan. Latihannya adalah dengan cara betul-betul berusaha ya, memperbanyak waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Jika perlu ya, atau jika memungkinkan, datangi seorang yang sekiranya bisa membimbing ya. Seorang yang sekiranya bisa membimbing ya, dimanapun atau siapapun yang memang memiliki kompetensi di bidang ini ya. Kemudian mengingatkan juga yang lain ya, poin yang lain adalah untuk di awal tadi kita sudah singgung, yaitu terus mengulang-ulang pelajaran ya, terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah disampaikan. Kalau perlu videonya diputar kembali ya, untuk murajaah, paling tidak sekali diulang, nggak masalah, per pekan diulang secara keseluruhan, atau minimalnya dibaca saja ya. Kemudian yang terakhir yang ingin kita ingatkan ya kepada para pendengar atau siapapun dimanapun ya, kalau kita ingin mempelajari sesuatu, maka ikatlah dengan, atau kita ingin memiliki suatu ilmu, maka kita ini bukan levelnya para imam-imam salaf terdahulu yang ketika mendengar langsung hafal dan susah sekali untuk lupa ya. Kita ini bukan seperti mereka, tapi masuknya susah, kemudian lupanya cepat. Nah, itu bedanya tipis sebetulnya ya dengan para imam-imam atau Imam Syafi'i ya, yang sekali baca langsung hafal ya. Kalau ketika menghafal atau membaca sesuatu, halaman setelahnya harus ditutup dulu, khawatir keburu hafal, Masya Allah ya. Dan ketika sudah hafal, nempel terus, susah sekali untuk lupa. Beda tipis dengan kita ya. Kita ngafalnya susah, tapi lupanya cepat, Masya Allah. Oleh karenanya kami ingatkan untuk mencatat ya, jika ada poin-poin atau hal-hal yang memang dirasa perlu dicatat atau poin yang penting ya, maka kami harapkan bisa mencatat. Seperti misalnya metode yang sering kita juga sampaikan atau sarankan kepada para santri di pesantren beberapa waktu lalu ya, ketika pelajaran tahsin itu
dimulai, maka masing-masing harus memiliki mushaf yang tidak boleh diganti-ganti ketika pelajaran tahsin tersebut atau ketika di halaqah ya. Kemudian ketika ada poin atau bacaan yang keliru ketika dia membaca, maka harus dia tandai ya, atau peringatan dari si guru ya untuk memperhatikan betul-betul di poin tertentu, maka dia tandai, dilingkari misalnya, kemudian dikasih keterangan, oh di sini saya kurang tebal bacaannya, oh di sini saya ikhfanya kurang panjang, oh di sini saya terlalu panjang matnya, misalnya seperti itu. Ditandai di setiap mushafnya. Makanya santri-santri kita ketika itu ya mushafnya cukup banyak coretan ya. Atau yang tidak mau mushafnya dicoret-coret, maka dia punya catatan kecil ya, buku kecil untuk khusus untuk catatan. Di surat ini, di ayat ini peringatan dalam kata ini ya. Matnya terlalu panjang atau wawunya tertukar dengan huruf fa misalnya seperti itu dan seterusnya. Ya. Intinya adalah ya ketika kita ingin betul-betul menguasai suatu ilmu atau apapun skill yang ingin kita perdalam, maka harus betul-betul melatih ya, betul-betul perhatian, semangat, tidak putus asa, kemudian mencatat ya. Mencatat agar supaya bisa mengingat-ingat pelajaran yang telah berlalu sehingga bisa dipraktekkan dengan baik dan maksimal. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dipraktekkan dengan maksimal dalam keseharian kita dan juga menjadi timbangan kebaikan sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran.